dengan NIM 252121004 dan rekan saya Atika dengan NIM 252120023. Di sini kami akan menjelaskan materi ilmu pendidikan mengenai mengenal dan memanfaatkan lingkungan pendidikan. Saya Salsabila Nurindriani akan menjelaskan latar belakang mengenai mengenal dan memanfaatkan lingkungan pendidikan. Latar belakang pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan peradaban bangsa, namun proses pendidikan yang efektif tidak terbatas pada ruang kelas formal saja. Kita perlu memahami bahwa setiap ruang dan interaksi di sekitar individu adalah potensi lingkungan belajar. Kegagalan memahami dan memanfaatkan lingkungan ini secara terpadu dapat menyebabkan proses pendidikan menjadi parsial dan kurang relevan dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, presentasi ini bertujuan mengupas tuntas konsep tripusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai ekosistem yang wajib disinergikan. Teman-teman, ada yang tahu apa itu lingkungan pendidikan? Lingkungan pendidikan dapat didefinisikan sebagai perangkat kondisi dan faktor di luar diri peserta didik yang sadar maupun tidak sadar memengaruhi perkembangan, tingkah laku, dan proses belajarnya. Lingkungan ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Lingkungan fisik yaitu meliputi fasilitas, infrastruktur, kondisi alam, dan tata ruang yang mendukung atau menghambat kegiatan belajar. Kedua, lingkungan sosial meliputi kualitas interaksi, norma, dan hubungan antar individu, guru murid, orang tua dan anak, teman sebaya yang membentuk iklim emosional. Yang ketiga, lingkungan budaya meliputi nilai-nilai etika, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan dan menjadi landasan perilaku belajar. Pemanfaatan lingkungan berarti mengelola ketiga komponen ini agar optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep tripusat pendidikan. Konsep tripusat pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, menegaskan bahwa pendidikan yang utuh harus melibatkan 3 lingkungan utama yang saling mempengaruhi. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga, pusat pendidikan informal, lingkungan pertama dan utama tempat penanaman nilai dan karakter dasar. Yang kedua, sekolah, pusat pendidikan formal, lingkungan kedua, tempat pengajaran ilmu pengetahuan, keterampilan, kognitif, dan profesionalisme. Yang ketiga, masyarakat, pusat pendidikan non formal, lingkungan ketiga, tempat aplikasi praktis ilmu, pembentukan soft skill, dan sosialisasi berbasis komunitas. Sinergi ketiganya sangat krusial di tengah perubahan sosial yang cepat. Mengoptimalkan di lingkungan keluarga. Pemanfaatan lingkungan keluarga berfokus pada kualitas interaksi, bukan kuantitas waktu, yaitu strateginya meliputi membangun budaya dialog, disiplin positif, keteladanan, dan memfasilitasi minat. Orang tua harus menjadi pendengar yang aktif dan bukan hanya memberi perintah, membuka komunikasi 2 arah. Penerapan aturan yang konsisten berfokus pada pembelajaran dari kesalahan, grow mindset, bukan hukuman fisik. Orang tua harus konsisten menjalankan apa yang diajarkan, misalnya hal literasi digital, kejujuran, dan etos kerja. Menyediakan sumber daya, buku, alat musik, atau bahan percobaan sederhana sesuai minat anak, mendukung pengembangan life skill. Mengembangkan kompetensi akademik dan sosial. Sekolah adalah lembaga formal yang bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan teknis, dan mengembangkan potensi peserta didik secara terstruktur. Fungsinya ada 3, yaitu fungsi instruktif, pengembangan, dan sosialisasi. Fungsi instruktif yaitu menyediakan kurikulum yang terstruktur untuk mencapai target kompetensi kognitif. Fungsi pengembangan, mengembangkan bakat, minat, dan kecerdasan majemuk melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek berbasis pengalaman. Yang ketiga, fungsi sosialisasi, menyiapkan siswa menghadap masyarakat yang heterogen, mengajarkan toleransi dan kerjasama tim dalam skala yang lebih besar daripada keluarga. Masyarakat sebagai laboratorium kehidupan yang nyata.
Masyarakat adalah pusat pendidikan yang paling luas dan beragam, tempat individu menerapkan, menguji, dan mengembangkan keterampilan yang dipelajari. Masyarakat memberikan masalah dan tantangan nyata untuk membutuhkan solusi praktis, misalnya masalah sampah, ketidakadilan sosial, atau inovasi ekonomi. Melalui organisasi pemuda, kegiatan keagamaan, atau magang, individu belajar keterampilan sosial, kepemimpinan, dan nilai-nilai komunal. Lingkungan kerjasama atau komunitas mengajarkan etos kerja, manajemen waktu, dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan di dunia profesional. Halo semuanya, aku Atika. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Salsa. Yang berikutnya adalah membangun sinergi tripusat. Sinergi adalah interaksi harmonis di mana hasil keseluruhan atau output lebih besar daripada jumlah kontribusi individual atau sum. Dalam konteks pendidikan, sinergi berarti yang pertama adalah konsistensi nilai. Nilai kejujuran yang diajarkan di rumah harus didukung oleh norma anti plagiarisme di sekolah dan etika berbisnis yang baik di masyarakat sekitar. Yang kedua adalah komunikasi terpadu. Sekolah secara teratur harus berbagi informasi kemajuan anak dengan keluarga, dan komunitas membagi umpan balik mengenai relevansi kurikulum. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak merasa bertanggung jawab atas tumbuh kembang siswa, tidak saling menyalahkan jika siswa terlibat permasalahan yang serius di masyarakat atau dimanapun itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak positif sinergi pada peserta didik. Sinergi yang kuat memberikan dampak langsung dan signifikan pada perkembangan siswa. Yang pertama yaitu meningkatkan prestasi akademik anak. Konsistensi dukungan dan harapan antara rumah dan sekolah meningkatkan motivasi dan fokus belajar. Kedua, yaitu karakter yang matang. Anak memiliki kerangka nilai yang kuat karena diterapkan secara konsistensi di semua lingkungan, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Siswa lebih adaptif, memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik, dan sikap menghadapi tantangan di dunia nyata, dimanapun mereka berada. Kemudian yang keempat adalah kesehatan psikologis. Anak merasa didukung dan dipedulikan oleh jaringan yang luas. Kemudian mengurangi resiko masalah mental dan kenakalan remaja atau kenakalan anak kecil yang terjadi di zaman sekarang ini. Kemudian ada strategi mengatasi tantangan. Kita perlu mengadaptasi pemanfaatan lingkungan untuk mengatasi tantangan modern. Yang pertama yaitu literasi digital kolektif, yaitu program pelatihan digital parenting untuk keluarga dan pelatihan keamanan digital untuk siswa dan komunitas. Kemudian yang kedua adalah penguatan filter budaya. Yang ketiga yaitu model pembelajaran campuran atau blended learning. Sekolah menggunakan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan fleksibilitas antara guru dan orang tua dan mengurangi hambatan waktu. Kemudian yang keempat adalah edukasi komunitas, melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam program pengawasan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak kita nanti, atau anak-anak murid zaman sekarang. Selanjutnya adalah tantangan modern dalam pemanfaatan lingkungan. Pemanfaatan lingkungan menghadapi tantangan baru di era digital dan global ini. Yang pertama yaitu kesenjangan digital. Akses dan kemampuan literasi yang berbeda antara keluarga kaya dan keluarga miskin. Kemudian orang yang tinggal di desa maupun di kota. Selanjutnya adalah paparan negatif digital, yaitu resiko cyberbullying, berita palsu atau hoax, dan konten destruktif yang sulit difilter di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah erosi nilai lokal. Nilai-nilai budaya luar yang masuk tanpa filter dapat mengikis kearifan lokal jika tidak ada penyaringan yang kuat di ketiga pusat. Kemudian yang selanjutnya adalah kesibukan orang tua. Tekanan ekonomi membuat
waktu orang tua untuk pendidikan informal di rumah semakin berkurang, mempengaruhi pola pikir anak untuk belajar maksimal. Setelah itu adalah kesimpulan dari semua yang kita bahas tadi. Kesimpulannya adalah pendidikan yang efektif terjadi di dalam ekosistem terpusat pendidikan, di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan optimal membutuhkan sinergi dan konsistensi nilai yang menghasilkan dampak holistik. Kemudian kunci kesuksesan bukan terletak pada lingkungan, melainkan pada integrasi dan kemitraan ketiganya. Setelah itu, tantangan modern harus diatasi dengan strategi adaptif berbasis literasi digital dan kearifan lokal. Tidak harus dengan teknologi digital, namun bisa juga dengan kearifan lokal seperti permainan zaman dulu. Sekian penjelasan tentang materi ini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.